Halo, perkenalkan. Ini aku Rida Nursa Fitri. Di sini aku sebagai daber atau pengisi suara. Nah, kalau ini rekan aku namanya Zilaiha. Dia sebagai scriptwriter. Nah, kalau yang ini namanya Reni Ulfa. Dia berperan sebagai pencari data untuk melengkapi materi. Nah, yang terakhir ini adalah dua orang keren, yaitu Raihan Omar dan Siti Nurjana. Mereka berdua berperan sebagai editor sekaligus kameramen. Surat kabar dapat dikatakan sebagai media massa tertua di dunia setelah buku. Nah, pada zaman Romawi kuno ada salah satu surat kabar yang dikenal dengan Akta Diurna. Akta Diurna sendiri merupakan cikal bakal media yang digunakan oleh pemerintah sebagai wadah untuk menyebarkan informasi politik. Penasaran gak sih bagaimana awal mula surat kabar itu muncul dan mengapa bisa menyebar dengan cepat? Yuk simak cuplikannya. Surat kabar lahir karena keresahan masyarakat akan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perdagangan atau komersial dan kegiatan masyarakat di dalam ruang publik sastra yang telah banyak menghasilkan berbagai terbitan seperti jurnal, pamflet, newsletter, atau newsbook. Berawal dari bentuk usaha para penulis buletin profesional yang menghadiri acara-acara penting seperti pertemuan senat, pertandingan gladiator, persidangan, dan lainnya, yang kemudian ditulis dan diinformasikan kepada pelanggan mereka. Pada saat itu, biaya yang dikeluarkan untuk mendapat informasi dari para penulis cukup mahal, karenanya hanya bisa diakses oleh segelintir orang, yakni kalangan bangsawan. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1450 hingga tahun 1530, di mana mesin cetak mulai hadir, surat kabar pun satu persatu mulai dicetak. Para pengusaha juga mulai memproduksi surat kabar yang jauh lebih murah dibanding sebelumnya. Sekitar tahun 1744 hingga tahun 1854, surat kabar muncul di Eropa. Terbitan pertamanya merupakan surat kabar mingguan. Menurut salinan yang kini masih tersimpan di museum-museum pers, surat kabar tertua di Eropa diterbitkan di Jerman di bawah nama Avisa Relation oder Zeitung oleh Wolfgang Budel pada tahun 1609 Masehi. Bahasa yang digunakan yakni bahasa Belanda karena sasarannya adalah untuk kepentingan Belanda dan tidak ada kaitannya dengan pribumi. Kemudian pada tahun 1854, surat kabar yang menggunakan bahasa Belanda masih tetap ada. Tetapi mulai muncul surat kabar dengan bahasa Melayu di tengah masyarakat Indonesia. Pada sekitar tahun 1854 hingga tahun 1860, terbit surat kabar dengan bahasa Melayu bernama Slompret Melaju di Semarang yang diterbitkan oleh H. C. Klinkret. Surat kabar dengan bahasa pra-Indonesia dan Melayu semakin berkembang dan bermunculan di tengah masyarakat Indonesia pada tahun 1800-an. Hal itu perlahan-lahan menjadi tonggak berkembangnya pers di Indonesia. Meskipun pemimpin redaksi dalam surat-surat kabar pada zaman tersebut adalah orang-orang Eropa, bukan pribumi. Pada tahun 1881 sampai masa kebangkitan nasional, para pekerja pers termasuk redaksi dalam surat kabar bukan lagi orang-orang Eropa. Orang-orang Tionghoa dan pribumi biasa mulai masuk memimpin. Surat kabar yang diterbitkan pun sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan sekitar tahun 1920-an muncullah surat kabar yang pemiliknya adalah orang pribumi yang diberi nama Bro Martani dan terbit di Surakarta.
Keberadaan surat kabar di Indonesia telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Meskipun saat ini keberadaan surat kabar perlahan mulai digantikan dengan surat kabar elektronik. Akan tetapi, eksistensi surat kabar dengan bentuk kertas biasa masih tetap digandrungi oleh masyarakat banyak. Nah, itu dia pembahasan mengenai munculnya surat kabar. Saya Rida Nur Safitri beserta rekan saya kelompok 3 pamit undur diri. Thank you for watching.